Selamat datang di video pembelajaran statistika kedua yang akan dipandu oleh saya, Hafiz. Yang akan kita bahas di sini adalah teknik deskriptif dan distribusi probabilitas. Sebelum kita membahas teknik deskriptif statistika, ada beberapa definisi dalam statistika yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah variabel, yaitu beberapa karakteristik dari populasi atau sampel. Contohnya adalah nilai mahasiswa, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital X, Y, atau Z. Nilai-nilai variabel adalah kisaran nilai yang mungkin untuk suatu variabel. Contohnya adalah nilai yang mungkin, yaitu dari 0 sampai 100. Dan data adalah nilai yang diamati dari suatu variabel. Contohnya adalah nilai tiap mahasiswa, yaitu 64, 70, dan lain-lain hingga 64, 90, dan 80. Sekarang mari kita fokus ke data. Dalam statistika kita mengenal 3 jenis data, yaitu yang pertama data interval, yang juga disebut sebagai kuantitatif atau numerik, yaitu bilangan real seperti tinggi, berat, harga, dan lain-lain. Operasi aritmatika dapat dilakukan pada data interval, sehingga berbicara tentang 2 kali tinggi atau harga ditambah $1 dan seterusnya, memiliki arti yang jelas. Selanjutnya adalah data nominal. Nilai data nominal adalah kategori. Misalnya, tanggapan atas pertanyaan tentang status perkawinan dengan kode sebagai single sama dengan 1, menikah sama dengan 2, cerai hidup sama dengan 3, cerai mati sama dengan 4. Data ini bersifat kategoris, sehingga operasi aritmatika tidak masuk akal. Misalnya, cerai mati dibagi 2 tidak sama dengan menikah. Data nominal juga disebut sebagai kualitatif atau kategorikal. Selanjutnya adalah data ordinal yang tampaknya bersifat kategoris tetapi nilainya memiliki urutan atau peringkat. Misalnya sistem peringkat rasa sakit, sangat baik sama dengan 1, baik sama dengan 2, netral sama dengan 3, buruk sama dengan 4, sangat buruk sama dengan 5. Meskipun melakukan aritmatika pada data ini tidak masuk akal, kita dapat mengatakan hal-hal seperti sangat baik lebih baik daripada buruk atau cukup kurang dari sangat baik. Artinya, urutan dipertahankan, tidak peduli apa nilai numerik yang ditetapkan untuk setiap kategori. Dari pemahaman ini, semua perhitungan diizinkan pada data interval, hanya perhitungan yang melibatkan proses pemeringkatan diperbolehkan untuk data ordinal, dan tidak ada perhitungan yang diperbolehkan untuk data nominal kecuali menghitung jumlah pengamatan atau frekuensi di setiap kategori. Hal ini menyebabkan terjadinya hierarki data berikut. Yang pertama interval, yang kedua adalah ordinal, dan yang ketiga adalah nominal. Selanjutnya, dalam merepresentasikan data, ada beberapa cara, yaitu secara numerik dengan tabel, dan secara grafis dengan beberapa cara seperti histogram, pie chart, bar chart, dan scatter plot atau scatter diagram. Untuk panduan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk data interval berisi satu variabel dapat menggunakan histogram, sementara untuk relasi antar dua variabel dapat menggunakan scatter diagram atau scatter plot diagram. Selanjutnya untuk data nominal atau kategoris untuk satu variabel dapat menggunakan tabel frekuensi dan relatif frekuensi, bar chart dan pie chart. Sementara untuk melihat relasi antara dua variabel dapat menggunakan tabel klasifikasi silang atau cross classification table dan bar chart. Kita bisa bertanya, apa sih bedanya histogram dengan bar chart? Yang pertama, histogram adalah representasi data interval, sementara bar chart adalah representasi data kategoris seperti ordinal atau nominal. Yang kedua, pada histogram tidak ada jarak sama sekali, sementara untuk bar chart ada jarak dan jarak antar bar itu harus sama. Yang ketiga, pada histogram luas batang atau bar menunjukkan frekuensi dan tiap batang atau bar lebarnya boleh berbeda, namun di bar chart tinggi batang atau bar yang menunjukkan frekuensi dan tiap batang atau bar lebarnya harus sama. Sebelum kita masuk ke distribusi probabilitas, mari kita pahami dulu tentang probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian untuk terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinannya. Untuk menetapkan probabilitas, kita dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, berdasarkan peristiwa yang sama kemungkinannya, misalnya melempar dadu untuk mendapatkan satu nilai kemungkinan adalah 1/n, di mana n adalah jumlah sisi dadu. Secara umum, dadu bisa memiliki 4-20 sisi. Selanjutnya adalah frekuensi relatif yang menetapkan probabilitas berdasarkan eksperimen atau data historis. Contohnya adalah melihat peluang berapa persen kemungkinan menjual sebuah komputer dalam sehari berdasarkan data terdahulu. Yang terakhir adalah pendekatan subjektif yang menetapkan probabilitas berdasarkan penilaian subjektif pengamat. Contohnya adalah ketika kita merasa sebuah mata kuliah mudah,
kita merasa kemungkinan lulus kita cukup tinggi, misalnya 85% atau bahkan 99%. Setelah memahami probabilitas, kita harus memahami juga bagian lain dari distribusi probabilitas, yaitu variabel random atau acak. Variabel random atau acak adalah penggambaran hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik sederhana, sehingga variabel random dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel ini ada yang berupa bilangan diskrit atau bilangan bulat yang dapat dihitung, dan ada yang berupa bilangan kontinu atau tidak dapat dihitung, sehingga menghasilkan dua tipe distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Contoh distribusi probabilitas diskrit adalah nilai-nilai mahasiswa di kelas, karena nilai tersebut seringkali berupa bilangan bulat dari 1 sampai 100. Sementara contoh distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi waktu pengerjaan ujian, karena probabilitas seseorang benar-benar selesai tepat dalam 60 menit 0 detik hampir 0. Bagian dari distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi binomial yang berupa distribusi probabilitas keberhasilan dalam N percobaan, di mana kemungkinan hasil hanya ada dua, yaitu berhasil atau gagal, dan probabilitas berhasil selalu tetap, yaitu P, di mana probabilitas gagal selalu 1 dikurangi P, dan masing-masing percobaan bersifat independen. Contohnya adalah percobaan untuk melihat probabilitas seorang mahasiswa lulus sebuah ujian atau tidak. Distribusi lainnya adalah distribusi Poisson yang berupa distribusi probabilitas diskrit yang mengacu pada jumlah peristiwa atau keberhasilan dalam periode waktu atau wilayah ruang tertentu. Contohnya adalah banyaknya mobil yang tiba di sebuah bengkel dalam 1 jam, di mana 1 jam adalah periode waktu, bengkel adalah wilayah ruang. Sekarang kita masuk pada distribusi probabilitas kontinu, yang termasuk di dalamnya adalah distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi variabel acak kontinu, di mana sebarannya berbentuk lonceng atau bell curve yang simetris, di mana garis simetri adalah rata-rata atau min. Distribusi lain yang termasuk dalam distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi eksponensial, yang memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadi peristiwa. Sekian overview mengenai teknik deskriptif dan distribusi probabilitas dalam statistika. Untuk pemahaman lebih mendalam, silakan mengakses referensi utama yang dapat kita lihat di kredit video. Saya Hafiz selaku narator dan penyusun video undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.